Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, mari kita bertemu lagi dengan pembelajaran PJOK. Jangan lupa ya untuk tetap semangat dan berolahraga. Hari ini materi pembelajaran PJOK ini yaitu tentang kebugaran jasmani. Nah, sebelumnya kita bacakan dulu, ini adalah sebuah motivasi, kata-kata motivasi untuk pembelajaran olahraga atau PJOK ya. Yang pertama, harta sehati adalah kesehatan, bukan emas dan bukan perak. Ini menurut Mahatma Gandhi ya. Yang kedua, ada obat dan vitamin, bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, dan olahraga yang teratur. Itulah kunci sehat. Nah, ini menurut Sadino ya, Bob Sadino. Dan yang ketiga, kesehatan adalah renungan pertama dan tidur adalah syarat untuk mendapatkannya. Ini menurut Waldo Emerson. Nah, ini dan yang terakhir, kerja itu penting, tapi istirahat jauh lebih penting. Usia memang di tangan Tuhan, tapi kesehatan di tangan kita sendiri. Nah, dari 4 kata-kata motivator ini tentunya sangat penting kesehatan bagi kita. Kesehatan itu mahal harganya ya. Sangat susah untuk menjaganya. Tetap semangat dengan aktivitas terutama penjas orkes atau PJOK ya. Kita mulai yang pertama, kita itu bahas dulu tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini ada di KD 5.3.5 ya, tentang kebugaran aktivitas jasmani atau kebugaran jasmani. Nah, di sini kita lihat dulu apa itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani di sini merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Jadi bagi yang tubuhnya memiliki yang bugar, tentunya ketika kita beraktivitas fisik baik itu ringan maupun berat, tentunya kondisi tubuh sudah siap, jadi tanpa ada mengalami kelelahan. Ketika hari ini beraktivitas berat, besok pun sudah siap kembali ya, karena tubuh kita sudah bugar. Nah, dalam kebugaran jasmani ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Untuk menjadi bugar itu ada beberapa hal untuk mencapai menjadi tubuh yang bugar itu. Yang pertama itu makanan bergizi. Yang kedua, kebiasaan hidup sehat. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Dan yang terakhir, yang keempat, itu istirahat yang cukup. Nah, jadi ada 4 hal mempengaruhi kebugaran jasmani ya. Anak-anak, maka kita bahas dulu satu persatu ya. Untuk yang pertama, itu makanan yang cukup dan bergizi. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana kebutuhan gizi kita untuk pertumbuhan dan imunitas kita ya. Untuk kekebalan, tidak asal makan asal kenyang, tapi ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama yaitu kita tahu dulu fungsinya sebagai apa makanan kita yang dimakan ya. Jadi sebagai tenaga, cacat pembangun tubuh, meningkatkan daya tahan juga ya. Untuk kelancaran segala proses dalam tubuh. Selain itu juga ada beberapa hal yang cukup kita penuhi tubuh itu, selain makanan juga ada airnya atau mineral ya. Yang pertama kita lihat di sini ada zat gizi makro. Nah, ini di dalamnya ada karbohidrat, protein, lemak, dan air juga. Jadi di sini ada piring makan gizi seimbang. Jadi dalam piring itu harus lengkap. Jadi tidak harus mahal karena protein itu bisa didapat bukan hanya dengan daging, tetapi juga dengan telur, tempe, tahu juga ya di sini. Nah, terus yang kedua zat gizi mikro, ini mineralnya dan vitamin. Jadi selain karbohidrat, protein dan lemaknya juga ada mineralnya, mineral dalam tubuh. Ya, mineral itu air, kebutuhan. Banyak yang mengatakan bahwa sehari kita minimal minum
2 liter per hari ya. Tapi ada juga kita bisa menganut dengan rumus bahwa 40 sampai 45 mili per berat badan atau per kilogram tubuh. Jadi ambil contoh misalkan berat badannya dari anak-anak ada yang 45 kg, jadi bisa dikali saja 40 dikali 45 itu sekitar 1800 sampai 270 mili per hari ya. Itu kebutuhan mineral kita yang harus oleh tubuh. Selain makanan dan minuman, tentunya ada juga yang kebutuhan itu sinar matahari juga ya. Jadi selain vitamin itu ada vitamin C dan vitamin D juga. Vitamin D juga untuk kekuatan pertumbuhan, tetapi juga untuk kesehatan pula ya. Jadi sangat penting adanya sinar matahari. Selanjutnya pola makan ini sendiri. Nah di sini kalau dijabarkan ada makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk dan buah-buahan. Untuk makanan pokok mungkin ini yang dimaksud adalah karbohidrat. Ya, di sini selain nasi bisa dapatkan juga dari jagung, ya, dari kentang, itu sama saja. Jadi mana yang ada ya, sagu, dari sagu juga. Ini karbohidratnya pilihannya. Terus untuk sayurannya, nah sini banyak jenis-jenis sayuran. Silahkan disesuaikan dengan kondisi dan ciri khas dari daerah masing-masing. Mungkin ada daerah terdekatnya, ada yang keluarganya petani sayuran, silakan mana saja boleh ya, sayuran. Untuk lauk pauk mungkin ini adalah kebutuhan protein ya. Kita sangat penting dalam tubuh. Protein di sini juga ini selain daging ayam, daging sapi, ikan, adapun yang mungkin harganya lebih murah ya untuk kehidupan kita yaitu seperti halnya telur, tahu dan tempe. Nah, jadi kebutuhannya bisa dipilih sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak harus yang mahal. Makan tempe saja sama dengan makan daging ya. Jadi silakan disesuaikan. Dan selanjutnya yaitu tentang buah-buahan. Nah, ini buah-buahan silakan ambil yang kalaupun ada yang mahal, yang murah saja. Kalaupun Anda memiliki menanam sendiri silakan. Nah, itu buah-buahannya jenisnya banyak. Sebagai patokannya di sini untuk gizi seimbang itu ada dari pedoman umum gizi seimbang ya atau PUGS, yaitu salah satunya ada 3. Untuk kebutuhan energi karbohidrat ini minimal 60 sampai 70% ini per harinya dari satu makannya, satu porsinya. Terus proteinnya ada 10 sampai 15% dan lemaknya 10 sampai 25%. Itu disesuaikan dan jadi asupannya harus sesuai ya. Itu yang pertama. Untuk selanjutnya yang kedua itu kebiasaan hidup sehat. Nah, hidup sehat ini seperti apa? Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dikerjakan secara kontinu atau bersambung terus ya. Itu salah satunya yaitu menghindari kebiasaan merokok, mabuk-mabukan, minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Nah, ini harus dibiasakan. Salah satunya dengan sini makanan-makanan yang sehat ya, pola hidupnya teratur, cukup meminum air putih. Nah, kehidupannya ada aktivitas yang positif. Nah, itu kebiasaan hidup sehat ya. Tidak begadang terus nongkrong di jalanan. Nah, itu hal yang tidak sehat. Kenapa lagi dengan kondisi sekarang pandemi ya. Kita harus pilih hidup yang lebih sehat. Terus selanjutnya yang ketiga itu adanya olahraga teratur. Olahraga teratur ini merupakan olahraga ya untuk untuk olahraga peredaran darah ya. Jadi mengatur peredaran darah supaya terjaga, menjaga kerja jantung. Nah, ini harus ada aktivitasnya. Jangan sampai ketika kita di rumah saja diam saja nonton TV, main handphone, belajar online tapi tidak ada aktivitasnya. Nah, ini ada beberapa yang harus yang bisa dipraktekkan juga. Olahraga teratur ini bebas ya. Ini kita ada menganut prinsip dari PITT ya, frekuensi, intensitas, time dan type ya. Nah, yang pertama frekuensi. Jadi seminggu ini kita minimalnya ada aktivitas fisik itu
2-3 kali per minggu. Jadi kalau seminggu 7 hari berarti silakan 1 hari selang 1 hari sampai 3 kali minimalnya. Ya, ada jeda istirahatnya, ada aktivitas olahraganya. Cukup dengan yang ringan-ringan saja. Intensitasnya ini ada 70-80% denyut nadi maksimal. Jadi nanti bisa dihitung denyut nadi maksimalnya berapa, rumusnya 220 dikurangi usia. Nah, itu nanti dikali 70-80%. Jadi denyut nadi maksimalnya berapa, kita lakukan aktivitas olahraga, fisik, apapun yang lainnya, kegiatan. Nanti hitung denyut nadinya sampai berapa, nanti dilihat maksimalnya. Kalau sudah mencapai titik maksimal harus berhenti. Ya. Kalau itu sudah titik nanti membahayakan kerja jantungnya. Ya. Terus yang waktunya juga ini 1 hari pelaksanaannya cukup 30-60 menit saja. Ya, tidak usah berat ataupun berlama-lama. Ya. Disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Ya, kondisi fisik. Ya. Yang terakhir adalah olahraga yang sesuai. Nah, ini pilih, silakan mau pilih yang mana. Mau lari, bersepeda, bermain sepak bola, ada yang bermain bola voli, ya. Ataupun di rumah juga dengan senam, ya, senam aerobik, ya, silakan. Nanti ada disesuaikan saja. Oke, selanjutnya terakhir yaitu adanya istirahat atau tidur yang cukup. Jadi tadi kan bisa ada 4 hal-hal yang mempengaruhi kebugaran jasmani, ya. Nah, yang keempat ini adalah istirahat. Selainan makanan yang cukup berseimbang, pola hidup sehat, adanya olahraga, kegiatan, dan yang terakhir itu cukup istirahat. Jadi kondisi tubuh pun harus ada waktunya untuk istirahat. Ini datanya ada beberapa bahwa tidur itu dapat gangguan jasmani atau rohani, ya. Jadi kurang yang tidur itu tetap mengganggu. Jadi orang yang kurang tidur cukup ya, sesuai kebutuhannya itu akan mengganggu jasmani maupun rohaninya. Ini akan secara fisik akan terasa seperti letih, ya, kurang bertenaga, cemas, dan tidak tenang, ya, karena kekurangan tubuhnya kelelahan, ya, kurang diistirahat. Karena ini ada waktu-waktu dari usia. Kalau bayi di sini ada 3-13, 14-17 jam, bayi 4-11 bulan, 12-15 jam, usia bayi usia 1-2 tahun sampai 14 jam. Nah, anak usia SD, ya, 6-13 tahun itu 9-11 jam. Remaja usia 14-17. Nah, ini ada yang usia sekarang ini 14-17, ada yang 18 juga. Itu 8-10 jam. Jadi usahakan untuk mencapainya seperti itu, ya. Tubuh memerlukan 8-10 jam. Apalagi yang dewasa itu 18 tahun sampai 64 tahun itu 7-9, lebih banyak lagi, ya. Dan lansia itu sama sampai 8-9 jam, ya. Lansia juga 7-8 jam. Nah, ini kalau kita usia sekolah SMK ini itu 14-17 ataupun 18 tahun itu minimal 8-10 jam per hari. Ya, itu untuk pola istirahat harus ada, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.